Banat TV. Jadi bagaimana cara untuk nyamak najis? Bahwasanya ada seseorang tuh dia Islam, tapi dari kecil dia udah melihara anjing sama melihara babi. Sampai dia balik tetap juga dia melihara anjing sama babi. Nah, suatu ketika dia dapat hidayah, ingin hijrah, dia ingin menghilangkan najis itu, akan tetapi ketika dia melihara anjing atau babi itu seluruh tubuhnya hampir terkena daging daripada babi tersebut. Bahkan terkadang dia pun makan babi. Nah, itu bagaimana menghilangkan najisnya? Menyamak ataupun misalnya yang terkena najis mughalladhah, yaitu anjing dan babi, gitu ya. Itu yang disama itu yang zahir saja, yang nampak. Kalau yang dimakan ya udah nggak nampak lagi, misalnya udah urusan batin, itu nggak mesti sama. Mungkin kau kubur-kubur pakai pasir, nggak mungkin, ya. Tapi yang zahir yang tubuhmu yang nampak, itu yang terkena sentuhan basahnya anjing atau apa gitu ya. Itu di antara salah satunya yang ada yang basah, itu yang disama, itu yang pakai disucikan dengan 7 basuhan, di antaranya salah satunya dengan pasir, ya. Itu aja. Yang nampak, yang zahir. Adapun yang batin yang dimakan, dia makan daging babi, ya udahlah, mulutnya bukan berarti dia sama mulutnya pakai, oke, dia kubur-kubur pakai pasir, pakai pasir, enggak. Ya, yang zahir saja, yang zahir, tubuhnya yang nampak saja. Itu yang sama. Pakai apa tadi? Pakai pasir, ya, disucikan dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan pasir. Itu aja, ya. Paham maksudnya? Nah, yang zahir saja, yang nampak aja. Udah? Apa itu? Duduk. Busuk. Mata. Ya, menunggu kita. Udah. Assalamualaikum Ustaz. Melihat dari keadaan zaman sekarang, orang yang berpacaran sudah sangat bebas memandang. Ya penting kalian jangan pacaran. Orang itu karena nggak paham. Iya. Nah, adapun kalian jangan blok. Ustaz, aku pingin juga Ustaz. Jangan blok gitu. Iya. Nah, bebas memandang, menyentuh, bahkan berciuman. Bukankah itu termasuk zina? Ya zina. Tapi zina tangannya nyentuh, zina matanya, zina anggota tubuhnya, kasus zina. Tapi yang tadi diceritakan tadi, itulah zina yang sudah muhson, maksudnya dia ghayyabat syafatuhu, ya, dia sudah tenggelam, hilang kemaluannya, syafahnya, ya, kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan. Itu yang dimaksud daripada zina yang tadi kita sebutkan tadi. Ya, adapun ini maksiat ini termasuk memang zina, tapi bukan yang dimaksud dengan zina definisinya yang tadi kita sampaikan. Ya, walaupun tidak sampai melakukan hubungan yang bisa menyebabkan hamil, apakah hukumannya? Hukumannya ya pastinya dosa besar. Ya, dia nggak dihukumin. Kalau hukuman hadnya nggak ada hukuman hadnya. Ya, hukuman hadnya, tapi pastinya perbuatan ini perbuatan dosa besar yang menyebabkan seorang tersebut bisa masuk neraka dengan menyalahgunakan anggota tubuhnya dalam maksiat. Jadi ya, tangannya digunakan untuk maksiat, matanya digunakan untuk maksiat, gitu ya. Ya, adapun tadi hukum-hukum perzinahan tadi yang menyebabkan akhirnya berhubungan, ya, yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan, itu memiliki hukum had yang apabila apabila dia dikerjakan hukum tersebut, maka menjadi efek jerah bagi orang sehingga nggak mau lagi. Ya, juga terhormatnya perempuan, kehormatan perempuan itu mulia, ya. Apakah hukumannya? Ya udah, ditetapkan dirajam, dia tetap dirajam atau dicambuk. Ya, selama tidak terjadi perzinahan yang tadi disebutkan, tidak dirajam, tidak dicambuk. Ya, tapi dosa
dosa besar. Ada ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, jangan deketin zina karena itu adalah fahisyah dan juga paling buruknya jalan. Ya, naudzubillah min dzalik. Dekat zina itu apa? SMS-an, teleponan. Ya, itu dekat zina itu. Ya bukan mahram, teleponan, SMS-an. Dek sehat, Dek? Alhamdulillah. Adik sehat. Abang gimana? Sehat. Udah makan, Dek? Oh, makan pula lo. Ya. Kok tanya makan aja, kasih makan enggak? Ya, yang kasih makan tetap emaknya sama bapaknya. Nah, jangan tipu gitu. Ya. Nah, kalau memang udah waktunya kawin. Tapi ini mondok nih, bukan jangan pikirkan kawin dulu. Mondok dulu selesaikan. Lebih itu anak pondok tuh nggak boleh pegang handphone. Anak pondok nggak boleh pegang handphone, gitu ya. Kalau ada anak pondok pegang handphone, nah macam-macam nanti dia pegangnya. Apalagi yang punya Android, ya, YouTube bisa, ya, internet bisa, lain-lain yang dibuka. Ada ya. Awalnya buka gambar habaib, nah, lain lagi habaib yang muncul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, pertanyaan ini lari dari tema. Di Lauhul Mahfuz hanya tercatat satu nama jodoh. Bagaimana jika ada seorang laki-laki memiliki 4 istri? Dan bagaimana nasib 3 istri lainnya? Kok nasib pula? Bagus nasib ini. Di akhirat nanti, apakah mereka masih bersama laki-laki tersebut atau menjadi sendiri di akhirat nanti? Kalau laki-laki istrinya 4 kumpul sama istrinya 4-4-nya. Ya, kalau perempuan, kalau suaminya 2, dia kumpul, beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia kumpul dengan suami terakhirnya. Dia kumpul sama suami terakhirnya. Ada ulama yang mengatakan lagi dia kumpul dengan suami yang paling terbaik akhlaknya. Nah, jadi kalau misalnya dia kawin pertama, ya, ini suaminya soleh, orangnya rajin ibadah segala macam, soleh lah. Meninggal suaminya, ini kawin lagi lah dia si perempuan tadi dengan suami yang lain, dengan laki-laki lain. Ya, ternyata suaminya ini bukan soleh, malah toleh, malah suka maksiat, suka semuanya. Nanti dia di hari kiamat kumpul dengan suami terakhirnya tuh dalam neraka. Ya, karena suaminya toleh tadi, suaminya maksiat, gitu ya. Tapi kalau si suami, si laki-laki punya istri 4-4-nya, kalau dia masuk surga bisa masuk surga, kalau dia masuk neraka 4-4-nya dalam neraka juga. Ya, hati-hatilah. Tapi bisa suami istri masuk surga, suami neraka bisa juga, tergantung amal perbuatannya masing-masing. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya memakai wangian yang mengandung alkohol, eskulin, Gatsby, apa lagi? Entahlah. Untuk dipakai ke suatu majelis untuk perempuan yang suci maupun haid. Hukum pakai minyak wangi siapapun boleh, mau haid, mau suci, mau dia telungkup, telentang, terserah. Yang penting pakai minyak wangi boleh. Adapun pakai yang minyak wangi alkohol itu, ya, selama alkohol tadi tidak dibuat dari najis maka boleh. Kalau alkohol tadi dibuat dari najis maka nggak boleh. Ya nggak boleh. Tapi rata-rata yang kita ketahui alkohol itu yang dibuat untuk dicampuran minyak wangi itu terbuat dari benda suci, sehingga ulama membolehkan. Boleh, tapi lebih bagusnya yang tidak termasuk dalamnya atau terdiri dari alkohol. Tidak ada kandungan alkoholnya karena lebih aman. Karena alkohol kita nggak tahu apakah terbuat dari benda suci atau najis. Gitu ya. Ustaz, bagaimana hukumnya menyukai atau mengidolakan artis Korea? Apa ini? K-pop, apa tuh K-pop ini? Nggak tahu lah itu, payah orang kafir. Atau artis-artis barat lainnya yang non muslim tapi tidak berlebihan dan masih mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu dikumpulkan beserta orang yang dicintainya di hari kiamat. Kalau kau cinta dengan artis Korea, kumpul di neraka.
Kalau dia kafir. Kalau kau cinta sama artis Korea, dia Islam, taat agama, kau cinta sama dia, ulama pula. Dia artis juga, tapi artis akhirat. Artis artis di hadapan Allah. Nggak apa-apa kau cintai. Ya. Kalau kau cinta dengan artis barat, nggak sunat, ya, nggak pernah sembah Allah sama sekali, nggak pernah sholat, kau kumpul sama dia nanti di dalam neraka. Nanti ya, hati-hati. Urusan cinta ini mahal, jangan kau perletakkan di sembarang. Ya, cintai. Banyak ulama lagi, ulama besar yang mesti kita cintai. Cinta Rasulullah, cinta habaib, cinta orang soleh, cinta ulama-ulama besar, cinta. Itu ya, itu lebih berhak dicintai lagi dibandingkan orang-orang yang tidak pernah nyembah Allah. Dan nasihati teman-teman saya yang ke K-popers untuk Ustaz, syukran. Itu tadi sebutkan ya. Jangan cintai macam-macam. Apalagi cintai dari Cina itu, dari Korea, apalagi kafir. Sunat enggak, jorok. Ya, nampaknya kulitnya putih tapi jorok itu. Ada ya, kotor. Ya, tapi orang Islam bersih. Ya. Buang air kecil cebok, buang air besar cebok. Orang Cina mana ada cebok? Itu pula kau cinta-cintakan pula. Ya. Naudzubillah. Ya, lebih bagus orang Islam lagi. Ya, yang taat agama kau cintai, enggak apa-apa. Allah alam bis. Ya, habis. Ustaz, apa saja penyebab fakir? Banyak. Penyebab fakir diantaranya tadi adalah membiarkan rumah ada sarang laba-laba, itu penyebab fakir. Kemudian membiarkan sampah di rumah, ada sampah kau biarkan, ya. Kotor, rumah jorok, itu fakir, ya. Diantaranya adalah dan juga duduk depan pintu, di bawah pintu, bukan di bawah pintu, maksudnya dia tertimpa pintu, enggak, dia di bawah itulah di bawah tiang pintu, duduk di situ, itu jangan juga. Itu juga diantara menyebabkan kefakiran, itu ya. Dan macam-macamnya banyak lagi dalam kitab Ta'lim Muta'allim, itu ya, penyebab kefakiran. Ya, tidur habis asar, tidur habis maghrib, penyebab fakir itu. Tidur habis subuh, penyebab apa? Dia fakir. Ya, habis subuh tidur. Ya. Dan banyak yang lainnya. Wallahu a'lam bis.